Dasar. Mulai kah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 8 pada pagi hari ini akan mempresentasikan tentang machine learning atau ML dalam artificial intelligence. Sebelumnya, perkenalkan, ini kelompok kami. Saya sendiri adalah Sortani Kristi Purba dengan NIM 20231076. Saya Dani Fortuna Putri dengan NIM 20231015. Saya dari Pedro Suarisma dengan 20231016. Saya Muhammad W. Saputra, NIM 20231044. Baik. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang introduction atau pengenalan awal mengenai machine learning sendiri. Nah, machine learning itu adalah bidang dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan melakukan prediksi atau pengambilan keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap tugasnya. Nah, machine learning sendiri itu memungkinkan sistem komputer untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pengalaman atau data yang ada, mirip dengan cara manusia belajar dari pengalaman mereka. Nih ada contoh seperti seorang ilmuwan data dapat melatih aplikasi medis untuk mendiagnosa kanker dari gambar sinar X dengan cara menyimpan jutaan gambar yang dipindai dan didiagnosa sesuai. Nah, mengapa machine learning itu penting? Machine learning sendiri penting karena mendorong pertumbuhan bisnis, membuka aliran pendapatan baru, dan menyelesaikan masalah kompleks. Dengan mengoptimalisasi analisis data besar secara cepat, machine learning juga memungkinkan pengambilan keputusan lebih efisien, memanfaatkan data pelanggan, karyawan, dan keuangan untuk hasil optimal. Bagaimana cara kerja machine learning itu sendiri? Di sini ada beberapa prinsip dasar machine learning yang melibatkan pembelajaran hubungan matematis antara input dan output. Nah, langkah pertama yaitu pengumpulan data, yang dimana kita mengumpulkan data yang relevan untuk pelatihan. Lalu yang kedua ada eksplorasi data, yang dimana kita menganalisis data untuk memahami pola dan karakteristiknya. Lalu ada pemilihan model, yang dimana kita memilih algoritma atau model yang sesuai untuk pelatihan. Lalu ada pelatihan model, memberikan data input dan output kepada model untuk mengoptimalkan prediksi. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi hasil dengan mengukur akurasi model terhadap data baru. Nah, di sini ada penjelasan singkat mengenai jenis-jenis machine learning. Yang pertama yaitu supervised learning, yang dimana model ini dilatih menggunakan data berlabel. Ada data input yang sudah diketahui hasilnya. Terus yang kedua ada unsupervised learning, yaitu model yang dilatih dengan data yang tidak berlabel sehingga harus menemukan pola atau struktur dalam data tersebut. Lalu yang ketiga ada reinforcement learning, yang dimana model ini belajar melalui trial and error, menerima imbalan atau hukuman berdasarkan tindakan untuk memaksimalkan total imbalan. Lalu ada semi-supervised learning, yang dimana model ini menggabungkan kedua pendekatan dengan menggunakan kombinasi data berlabel dan tidak berlabel. Dan yang terakhir ada transfer learning, yang dimana menggunakan model yang sudah dilatih pada satu tugas untuk menyelesaikan tugas lainnya yang serupa untuk mempercepat proses pelatihan. Nah, di sini ada contoh beberapa penerapan machine learning. Yang pertama yaitu rekomendasi produk. Di sini saya ambil contoh Netflix, yang dimana Netflix ini akan merekomendasikan film atau serial berdasarkan riwayat tontonan penggunanya. Lalu ada juga chatbot, yang dimana pengolahan bahasa alami yang menyediakan layanan pelanggan otomatis, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan masalah pengguna. Lalu juga ada diagnosis medis pada bidang kesehatan, yang dimana machine learning ini bekerja untuk mendeteksi dini kanker pada gambar mamografi. Lalu ada deteksi penipuan,
dengan mengidentifikasi klaim palsu atau penipuan dalam pengajuan asuransi. Dan yang terakhir yaitu pengolahan gambar, di mana mesin learning sendiri itu bisa mampu mendeteksi wajah, pengenalan objek, dan mengklasifikasikan gambar tersebut. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Dani Fortuna. Langsung nih. Oke, lanjut ada supervised learning. Jadi, supervised learning merupakan metode pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan data berlabel yang sebelumnya sudah ada untuk melakukan prediksi atau klasifikasi data baru serupa dengan cara seorang siswa belajar di bawah pengawasan guru. Nah, karena ini adalah mesin yang belajar sambil diawasi, maka diperlukan waktu serta keahlian teknis dari tim data scientist agar dapat berhasil membangun, menskalakan, dan menerapkan model dengan tujuan untuk mengklasifikasikan data atau memprediksi hasil secara akurat. Next. Jadi, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerjanya ini menggunakan satu dataset pelatihan untuk mengajarkan model agar dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dataset ini mencakup input dan output yang benar. Nah, contohnya ini melatih mesin untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan. Nah, ketika menyetir dari kantor ke rumah, rangkaian data berlabel yang melingkupi kondisi cuaca, waktu, keberangkatan, dan tanggal merah atau hari libur. Semua detail tersebut adalah input dalam contoh supervised learning, dan outputnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyetir pulang pada tanggal spesifik. Lalu, algoritma supervised learning yang umumnya digunakan yaitu ada logistic regression yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, seorang akan membeli produk atau tidak berdasarkan berbagai faktor. Hasil prediksinya berupa probabilitas antara 0 dan 1. Lalu ada decision trees, yaitu mengklasifikasikan data dengan cara membuat serangkaian pertanyaan seperti apakah usia lebih dari 30 untuk menentukan kategori data tersebut. Lalu ada random forest. Forest atau hutan mereferensikan kumpulan decision trees yang tidak berkorelasi, yang kemudian digabungkan bersama untuk mengurangi variance dan membuat prediksi data yang lebih akurat. Nah, ketiga algoritma ini memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk membuat model yang dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data baru berdasarkan data yang sudah ada. Next. Lalu ada unsupervised learning. Jadi, unsupervised learning ini menggunakan data yang tidak berlabel, dan algoritma harus menemukan pola dan hubungan dalam data secara mandiri tanpa bantuan output yang sudah diketahui. Contohnya adalah mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen berdasarkan perilaku belanja mereka. Unsupervised learning ini bekerja tanpa panduan manusia dan mencari pola tersembunyi dalam data. Tujuannya yaitu mengidentifikasi struktur, hubungan, dan tren yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Next. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya sendiri yaitu mengidentifikasi pola, struktur, atau hubungan tersembunyi dalam data yang tidak berlabel secara otomatis menggunakan algoritma seperti clustering asosiasi dan reduksi dimensi tanpa memerlukan input, label, atau kategori sebelumnya. Contohnya, perusahaan memanfaatkan algoritma clustering seperti
Cummins dalam sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih personal dan efektif untuk setiap segmen. Lalu, metode unsupervised learning ini ada 3 yang tadi seperti sudah dijelaskan di cara kerjanya, yaitu ada clustering yang mengkelompokkan data menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan fitur. Contohnya algoritma Cummins, hierarchical clustering. Lalu yang kedua ada association, yaitu menemukan hubungan atau aturan asosiasi antara item dalam dataset. Contohnya algoritma a priori, FP-Group. Lalu yang ketiga ada dimensionality reduction, yaitu mengurangi jumlah variabel dalam dataset tanpa kehilangan informasi penting. Contohnya teknik PCA dan TSNA. Memahami struktur, dasar, dan hubungan dalam data yang tidak berlabel memungkinkan penemuan wawasan baru dan pengembangan aplikasi yang lebih efektif. Next. Selanjutnya ada algoritma dan teknik dasar yang akan dijelaskan oleh Dani Pedrosa. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari materi Dani Fortuna tadi, yaitu algoritma dan teknik dasar. Yang pertama di sini ada algoritma. Jadi algoritma itu pada machine learning merupakan seperangkat aturan atau proses yang digunakan oleh sistem AI untuk melakukan tugas-tugas, seringkali untuk menemukan wawasan dan pola data baru, atau untuk memprediksi nilai output dari serangkaian variabel input yang diberikan. Algoritma ini memungkinkan machine learning atau ML untuk belajar. Jadi pada algoritma ini contoh penerapannya mencakup kemampuan untuk menganalisis data guna mengidentifikasi tren dan memprediksi masalah sebelum terjadi. Jadi AI itu lebih canggih, dapat memungkinkan dukungan yang lebih personal, mengurangi waktu respon, menyediakan pengenalan suara, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada 3 cara kerja algoritma pada machine learning. Jadi sebuah makalah dari UC Berkeley itu membagi sistem pembelajaran algoritma machine learning menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada sebuah proses keputusan. Jadi secara umum ini algoritma machine learning digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Maksudnya di sini tuh algoritma machine learning bekerja untuk membuat keputusan, biasanya dalam bentuk prediksi atau klasifikasi. Karena pada dasarnya algoritma ini tuh mencoba mempelajari pola dari data yang diberikan. Jika data memiliki label misalnya, apakah gambar adalah kucing atau anjing, algoritma itu belajar dari data tersebut. Kalau datanya tidak berlabel, algoritma mencoba mencari pola itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada fungsi kesalahan. Fungsi kesalahan ini mengevaluasi prediksi model. Jadi setelah algoritma tadi membuat prediksi, kita tuh perlu tahu seberapa akurat sih prediksi tersebut. Disinilah fungsi kesalahan itu berperan. Fungsinya ini seperti alat ukur untuk menilai seberapa jauh sih prediksi algoritma dari hasil yang sebenarnya. Terakhir ada proses optimasi model. Jadi algoritma akan mengulangi proses mengevaluasi dan mengoptimalkan ini, memperbarui bobot secara mandiri sampai ambang batas akurasi terpenuhi. Jadi setelah kita tahu di mana letak kesalahan tadi, langkah selanjutnya itu memperbaiki prediksi agar lebih baik. Ini dilakukan melalui proses optimasi. Jadi algoritma ini akan mencoba menyesuaikan bobot atau pengaturan internalnya sehingga bisa membuat prediksi yang lebih baik di masa mendatang. Next. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa contoh algoritma machine learning yang umum digunakan. Yang pertama ada regresi linear. Jadi algoritma ini digunakan untuk tugas regresi, prediksi nilai kontinu. Ini merupakan algoritma yang paling sederhana dalam machine learning karena digunakan untuk membuat prediksi
tentang sesuatu yang nilainya itu terus-menerus seperti harga rumah atau berat badan. Selanjutnya ada K-nearest neighbors atau KNN. Algoritma ini merupakan non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi perubahan fitur yang ada untuk meningkatkan performa model. Jadi algoritma ini itu cara kerjanya seperti manusia saat memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Jika kita punya data baru dan ingin tahu bagaimana cara mengelompokkannya, KNN ini akan melihat dari data yang terdekat tetangga di sekitar data baru itu dan melihat kelompok mana yang paling banyak di sana. Ketiga ada support vector machine atau SVM. Jadi algoritma ini digunakan untuk tugas klasifikasi. Algoritma ini bekerja untuk menemukan atau batas terbaik yang bisa memisahkan dua kelompok berbeda dengan jelas. Jadi tujuan SVM ini itu untuk mencari garis atau batas sehingga membuat jarak antara kedua kelompok data ini sejauh mungkin sehingga prediksinya itu akan untuk data baru yang lebih mudah dan lebih jelasnya. Keempat ada decision tree. Jadi algoritma ini membangun prediksi dengan membagi dataset menjadi subset yang lebih kecil lagi. Nah, jadi decision tree ini seperti membuat serangkaian keputusan bertahap, memilih jalur di pohon percabang. Setiap cabangnya ini mewakili satu keputusan atau pertanyaan dan cabang baru diambil berdasarkan jawabannya. Sampai akhirnya kita mencapai keputusan akhir. Jadi algoritma ini cocok untuk masalah klasifikasi dan prediksi. Yang kelima ada random forest, yaitu perluasan dari decision tree tadi, di mana beberapa pohon pohon keputusan dibangun secara acak. Maksudnya di sini alih-alih hanya membuat satu pohon keputusan, jadi pada random forest ini itu membuat banyak pohon keputusan lagi dengan secara acak. Dan hasil akhir itu diambil berdasarkan keputusan mayoritas dari pohon-pohon tersebut. Ini membuat prediksi yang lebih akurat dan tahan terhadap kesalahan. Yang terakhir ada K-means clustering. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan data yang mirip satu sama lain ke dalam kelompok atau cluster. Jadi algoritma ini tuh bekerja untuk menentukan beberapa titik pusat atau centroid secara acak, lalu mengelompokkan datanya berdasarkan kedekatannya dengan pusat-pusat ini. Setelah beberapa kali dari literasi, titik pusat akan bergerak hingga data dikelompokkan dengan baik ke dalam klaster. Selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada teknik dasar dalam machine learning. Yang pertama, data preprocessing. Jadi ini tahap penting pertama sebelum menjalankan algoritma machine learning. Tekniknya seperti pengisian nilai yang kosong, atau missing value, normalisasi, standarisasi, dan encoding. Jadi ini tuh tahap penting dalam menjalankan algoritma machine learning. Datanya itu diambil dari dunia nyata. Seringkali tidak bersih, penuh dengan missing values, outlier, atau skala yang berbeda-beda. Nah, jadi kita menggunakan teknik ini untuk menentukan data-data tersebut. Selanjutnya ada feature engineering. Jadi teknik ini itu melibatkan pembuatan fitur baru atau pengubahan fitur yang ada untuk meningkatkan performa model. Jadi teknik ini tuh contohnya kita dapat mengubah fitur waktu menjadi fitur jam, hari, atau musim untuk mendapatkan insight yang lebih spesifik. Selanjutnya ada model validation. Jadi ini tuh untuk menguji model machine learning. Jadi data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih atau training set dan data uji atau test set. Di mana dataset ini itu dibagi menjadi beberapa subset lagi dan model dilatih dan diuji pada kombinasi yang berbeda-beda dari subset ini. Teknik ini itu membantu untuk menghindari overfitting dan memastikan bahwa model yang digeneralisasi ke data baru. Selanjutnya ada hyperparameter turning. Jadi algoritma machine learning ini seringkali memiliki parameter-parameter yang harus disetel secara manual yang disebut hyperparameter. Contohnya itu termasuk dalam jumlah
tetangga di KKN tadi, di KNN atau kedalaman pohon di decision tree, sehingga menemukan kombinasi terbaik seperti menggunakan research atau random search. Selanjutnya ada regularization. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk mencegah overfitting, terutama pada model dengan banyak fitur. Yang terakhir ada assembly learning, yaitu teknik untuk menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, jadi pada assembly learning ini, dia tuh menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksinya itu seperti apa. Contohnya seperti menggunakan bagging dan boosting, di mana banyak model lemah digabungkan untuk membuat model yang lebih kuat. Jadi dengan menggunakan algoritma tadi dan teknik dasar yang tepat, kita tuh dapat membuat model machine learning yang lebih akurat, generalis, dan lancar seperti itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Oke, kita selanjutnya masuk ke bagian evaluasi model machine learning. Nah, apa sih evaluasi model machine learning itu? Nah, itu adalah suatu proses yang mana menilai seberapa baik model dalam memprediksi atau mengklasifikasikan data yang belum pernah dilihat. Nah, ini penting untuk memastikan model tidak hanya bekinerja baik pada data pelatihan, tapi juga dapat menangani data baru secara akurat. Nah, dalam evaluasi model mesin ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu kita bisa memperhatikan pada pembagian datasetnya. Nah, pembagian dataset ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Pertama itu ada training set, yang mana itu digunakan untuk melatih model agar dapat memahami pola dalam suatu data. Selanjutnya ada validation set yang mana digunakan untuk melakukan tuning, parameter, dan evaluasi tahap awal. Selanjutnya ada namanya test set, yang mana dataset yang benar-benar terpisah dari proses pelatihan dan tuning. Nah, ini digunakan hanya untuk mengevaluasi kinerja akhir model. Nah, pada pembagian dataset ini terdapat teknik-teknik yang sering digunakan. Contohnya itu kayak whole code validation, yang mana dataset dibagi menjadi training data dan test data. Selanjutnya ada key fault cross validation, dataset dibagi menjadi key bagian. Dan selanjutnya ada stratified key fault, yang mana sama dengan key fault, tapi mempertahankan proporsi kelas untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya itu ada namanya metrik evaluasi untuk model klasifikasi. Metrik ini umumnya itu digunakan untuk model klasifikasi yang menghasilkan output dalam bentuk kelas, kayak seperti spam versus non-spam, atau mungkin positif versus negatif gitu. Nah, biasanya itu menggunakan beberapa teknik, seperti contohnya kayak akurasi, yang mana itu persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Selanjutnya itu ada namanya presisi, proporsi prediksi positif yang benar. Nah, ini biasanya cocok digunakan jika salah satu kelas lebih penting untuk dihindari. Selanjutnya ada recall, sensitivitas. Nah, proporsi nilai aktual positif yang benar-benar terprediksi sebagai positif. Ini berguna ketika kita memperhatikan deteksi lengkap dari suatu kelas penting. Selanjutnya itu ada FI score, yang mana ini rata-rata harmonis dari presisi dan recall. Jadi berguna jika keseimbangan di antara keduanya itu penting. Gitu. Selanjutnya ada confusion metric, yang mana tabel yang menampilkan jumlah true positif, true negatif, sebaliknya juga false positif dan false negatif untuk melihat distribusi kesalahan prediksi. Selanjutnya ada yang namanya ROC curve ROC curve dan AUC atau area under curve, yang mana ini berbentuk grafik yang memplot sensitivitas terhadap satu spesifikasi. Nah, nilai AUC ini mendekati 1 menuju kinerja model yang baik. Selanjutnya itu ada metrik evaluasi untuk model regresi. Nah, ini itu
metrik yang digunakan untuk model regresi yang outputnya itu berbentuk nilai kontinu, misalnya kayak memprediksi harga atau memprediksi suhu. Nah, ini dibagi menjadi beberapa rumus. Yang pertama itu bisa seperti mean absolute error atau yang namanya MAE. Nah, ini untuk menghitung rata-rata kesalahan absolut antara prediksi dan nilai aktual. Selanjutnya ada yang namanya mean squared error atau MSE. Ini biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata dari kesalahan prediksi, memberikan penalti lebih tinggi untuk kesalahan yang besar. Selanjutnya ada root mean squared error atau RMSE, yang mana ini akar kuadrat dari MSE sebelumnya. Nah, ini memiliki skala yang sama dengan data target yang kita cari. Selanjutnya ada R squared atau R kuadrat, yang mana proporsi variasi dalam data yang dapat dijelaskan oleh model. Nah, nilai R kuadrat ini antara 0 dan 1. Semakin dekat ke 1, itu berarti semakin baik modelnya. Selanjutnya ada yang namanya overfitting dan underfitting. Nah, overfitting ini apa sih? Overfitting ini kayak terjadi ketika model yang kita buat itu terlalu kompleks, sehingga menyesuaikan data pelatihan dengan sangat baik, tapi berkinerja buruk pada data baru. Nah, kalau untuk underfitting itu terjadi ketika model terlalu sederhana dan gagal menangkap pola dalam data, sehingga performanya lebih rendah bahkan pada data pelatihan. Selanjutnya bisa di next ya. Selanjutnya ada yang namanya learning curve. Nah, learning curve ini itu kayak grafik yang menunjukkan kinerja model terhadap ukuran data kita. Nah, evaluasi learning curve ini membantu untuk mengidentifikasi masalah kayak overfitting dan underfitting sebelumnya. Nah, itu ada yang namanya training error, kesalahan model pada data pelatihan, atau validation error, dan validation error, kesalahan model pada data validasi. Biasanya jika training error jauh lebih rendah dari validation error, ada indikasi overfitting. Sedangkan jika keduanya error tinggi, mungkin model underfitting. Selanjutnya itu cross validation dan evaluasi bisnis. Yang mana cross validation sendiri itu ialah teknik yang sangat penting untuk memastikan model tidak hanya bekerja pada satu set pembagian data. Cross validation ini terutama menggunakan keyword cross validation, memberikan rata-rata hasil evaluasi pada beberapa subset data untuk memperoleh gambaran yang lebih andal tentang performa model. Dan yang terakhir itu ada yang namanya evaluasi model. Nah, terkadang selain metrik umum, kita perlu menilai model berdasarkan return on investment atau ROI, confusion cost, dan beberapa besar keuntungan dan kerugian yang timbul dari kesalahan prediksi model dalam konteks bisnis. Model yang efektif itu tidak hanya dilihat dari angka-angka metrik evaluasi, tapi juga dari berapa bermanfaat prediksi atau klasifikasi tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis. Evaluasi model yang baik itu melibatkan pemahaman terhadap metrik yang sesuai, pengujian yang mendalam, serta mempertimbangkan hasil bisnis yang relevan agar model dapat digunakan secara optimal dalam aplikasi nyata. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.